Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua pagi ini bisa dapat berkumpul di acara Green Wakaf Talk Series, yaitu dengan tema Wakaf dan Community Development. Yang insya Allah di pagi ini akan ada 3 narasumber, yaitu Dr. Lisa Ristiana dari founder Wasit dan Falah Finansial dan juga sebagai koordinator Green Wakaf. Yang kedua kita ada Mas Ahmad Fajar Maulana, Community Empowerment Officer dari Green Generation Foundation. Dan yang narasumber ketiga adalah Mas Yuyu Wahyudin SH, perwakilan dari Spesialis Community Development Sinergi Foundation. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Lisa, Mas Fajar, dan Mas Yuyu. Yang insya Allah pagi ini kita semua berkumpul di sini untuk mendapatkan sharing session dan juga mendapatkan ilmu yang baru dari ketiga narasumber kita yang insya Allah mempunyai pengalaman lebih di bidang community development. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV moderator kita pagi ini, yaitu Mbak Reza Awalia Ali, yaitu sebagai salah satu tim program Green Wakaf. Beliau merupakan mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya, dan beliau saat ini aktif dalam Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam atau FUSEI, intern di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Syariah Strategic Banking Management Student di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021, dan juga aktif di Forum Studi Islam dan Lingkungan pada tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, forum setelah ini untuk memperkenalkan narasumber juga akan saya berikan ke Mbak Reza Awalia Ali. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Abanda atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah hari ini di sini saya sebagai moderator untuk 3 topik hari ini, dan untuk izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari pemateri pada acara Green Wakaf Talk hari ini. Yang pertama ada Mbak Lisa Listiana. Beliau adalah founder Wasit dan Falah Finansial dan juga sekaligus sebagai koordinator Green Wakaf. Beliau juga merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Bakri, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dan S3-nya di Islamic Banking and Finance International Islamic University Malaysia atau IUM. Dan saat ini juga beliau selain Wasit dan Green Wakaf, beliau juga selaku Project Coordinator dari The Ghazali Project Indonesia. Selanjutnya yang kedua untuk pemateri kita selanjutnya adalah Mas Ahmad Fajar Maulana. Jadi beliau ini merupakan lulusan S1 Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sebagai spesialis pemberdayaan masyarakat di Green Generation Foundation, yaitu proyek berbasis masyarakat, tepatnya di Lombok Tengah di NTB. Beliau juga tentunya sebagai Community Empowerment Officer, dan beliau juga sempat menjabat sebagai Kepala Komunitas Ruang Tumbuh pada tahun 2019 dan Presiden BEM Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 2019. Dan untuk pemateri selanjutnya yang terakhir adalah Mas Yuyu Wahyudin. Jadi beliau merupakan lulusan S1 Hukum Pidana Islam, S1 UIN Gunung Jati Bandung, dan saat ini beliau sebagai Managing Director Fish Bank Indonesia. Yaitu sebuah program untuk potensi wisata desa pesisir untuk tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, beliau juga masih aktif sebagai pendamping program Lumbung Desa pada tahun 2019. Oke, baik. Mungkin beralih ke
acara selanjutnya mungkin di sini sudah ada pemateri kita, ada Mbak Lisa, ada Mas Ahmad Fajar, dan juga Mas Yu Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Alhamdulillah hari ini apa kabarnya Mbak Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin sedikit saya review dulu sebagai awal. Yang pertama, nanti Mbak Lisa akan menyampaikan materi terkait dengan mendorong community development dengan wakaf produktif dan strategis. Kemudian Mas Ahmad Fajar akan melanjutkan dengan topik yang sebagai lanjutan dari yang akan dibahas oleh Mbak Lisa, itu peran community development dalam mendorong perekonomian, dan untuk Mas Wahidi sendiri akan membahas terkait dengan konsersi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Mbak Lisa. Kepada Mbak Lisa disilahkan. Iya, terdengar Mbak, tapi mohon maaf agak kecil. Bentar, saya ini kodenya masih di jalan. Oke. Oke, di tempat saya kok masih belum kelihatan ya? Di tempat teman-teman udah kelihatan slide-nya? Sudah, Mbak. Ya, sudah Mbak. Di tempat saya nggak kelihatan. Oke, mungkin saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sari Sotri, wa Yasiri Amri, wa Hudata Milisani Yafqahu Qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa di hari ini di Oke. Sebenarnya mohon maaf ya, saya belum bisa on cam, ini masih di perjalanan. Punten ya. Nah, oke, jadi pagi hari ini teman-teman saya akan sharing terkait dengan topik yang disampaikan. Judulnya tentang mendorong community development dengan wakaf produktif dan strategis. Sebenarnya ini untuk opening ya, opening terkait dengan topik yang nanti mungkin secara teman-teman yang dari sinergi dan juga generation bisa share prakteknya di lapangan seperti apa gitu ya untuk community development. Nah, ini saya mungkin mengantar bagaimana kaitannya community development dengan wakaf gitu. Di slide berikutnya, mungkin saya sebagai awalan kasih prolog dulu ya terkait dengan apa sih wakaf gitu. Mungkin sebagian teman-teman sudah familiar atau sudah tahu. Nah, bagi yang pertama kali baru tahu apa sih wakaf gitu ya. Jadi wakaf ini teman-teman sebenarnya berasal dari bahasa Arab gitu. Kalau di konteks Indonesia, dia adalah activity untuk memisahkan
Alhamdulillah nyampe juga tempatnya. Nah, jadi teman-teman sebagai prolog ya, wakaf ini dia kalau untuk konteks Indonesia itu adalah activity untuk memisahkan harta, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang nantinya digunakan untuk kepentingan related dengan agama ataupun kepentingan umum gitu. Nah, jadi yang menjadi pembedanya ketika satu harta itu statusnya menjadi wakaf itu bukan lagi menjadi milik seseorang atau sebagian orang gitu. Nah, jadi aset ataupun harta yang diwakafkan itu perlu dikelola gitu. Makanya tadi kalau teman-teman lihat di judulnya itu kan secara produktif dan strategis ya gitu. Jadi perlu dikelola secara produktif dan strategis agar apa? Agar ada manfaat yang nantinya bisa disalurkan. Jadi dari modal tersebut dikelola lalu bisa disalurkan ke para penerima manfaat gitu. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan community development gitu kan? Jadi nanti saya akan review beberapa praktek ya sebenarnya di beberapa lembaga wakaf yang sudah menjalankan program tersebut gitu dan bagaimana dampaknya ke masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk konteks Indonesia sendiri sebenarnya wakaf ini bukan hal baru ya. Jadi sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2004 sebenarnya, dan berarti sudah ada 18 tahun ya. Dan saat ini sedang ada upaya untuk merevisi undang-undang wakaf di Indonesia gitu ya. Dan selain ada banyak ratusan lembaga wakaf ya, kalau teman-teman tahu mungkin ada yang pernah berwakaf juga atau misalkan dari yang pernah berdonasi juga itu ada bentuknya model yayasan atau model-model lebih dari 300 yang sudah terdaftar ya di Badan Wakaf Indonesia gitu. Nah, selain lembaga yang sifatnya swasta atau community dari civil society ya di Indonesia ada yang namanya otoritasnya gitu. Jadi ada Kementerian Agama dan ada Badan Wakaf Indonesia gitu. Jadi saya share terkait dengan ekosistemnya dulu gitu ya biar teman-teman kebayang oh jadi sebenarnya ini bukan hal baru dan ini sudah disupport oleh undang-undang positif ya, artinya sudah ada regulasi yang mengatur gitu. Nah, kalau kita bahas wakaf juga sebenarnya luas sekali ini teman-teman gitu. Bisa dari perspektif ekonominya, bisa dari perspektif hukum, bisa dari perspektif banyak hal ya gitu. Jadi dan aspek yang related sebenarnya kadang orang ada miskonsepsi ya. Jadi kesannya kalau wakaf itu yang sesuatu yang sifatnya sosial gitu. Di satu sisi betul bahwa itu adalah untuk penyaluran manfaatnya gitu. Tapi sebelum disalurkan dari sisi sosial sebenarnya wakaf itu perlu dikelola secara profesional ya, yang sehingga itu bisa menghasilkan gitu. Nah, itu sekilas prolognya tentang wakaf gitu. Jadi artinya dalam aktivitinya bagaimana wakaf itu dikelola itu sangat bisa kita kaitkan dengan pemberdayaan masyarakat gitu atau kita nyebutnya community development-nya. Nah, di slide berikutnya dan ini saya ambil definisinya dari Cambridge Dictionary ya. Jadi sebenarnya tidak secara spesifik bisa jadi kan kalau sekarang kadang kayak misalkan good governance atau misalkan konteks pemberdayaan itu lebih ini ya definisinya secara teori mungkin bisa lebih luas gitu ya. Ini saya ambil salah satu definisi yang menjelaskan konteksnya untuk diskusi kita pada pagi hari ini gitu. Jadi activity yang dia berhubungan dengan orang ya. Jadi community development ini atau pemberdayaan masyarakat ini yang berhubungan untuk dengan masyarakat, dengan orang sekitar gitu untuk memperbaiki atau kualitas hidup mereka gitu. Jadi artinya kalau kita tadi hubungkan dengan pengolahan atau pengelolaan wakaf gitu ya, perlu ada activity yang dia berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, secara
Nah, jadi kalau secara substance, gambaran umumnya gitu ya, ketika dana wakaf ini dimobilisasi dari masyarakat, itu nantinya bisa diinvestasikan. Nah, karena konteksnya pagi hari ini dikaitkan dengan green wakaf ya spesifiknya, saya akan bahas dari sisi untuk contoh investasi ketika dia diarahkan untuk penanaman dan pengolahannya tamanu gitu. Sehingga nantinya akan ada kaitannya tuh sama activity di masyarakat yang itu tidak hanya memberikan benefit dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan juga secara ekologi. Oke, nah di slide ini sebenarnya saya kasih contoh beberapa lembaga wakaf ya yang sudah menjalankan program secara produktif yang berkaitan gitu atau memberikan manfaat kepada masyarakat gitu. Ini contohnya saya ambil dari berita ya yang di activity yang dilakukan oleh Global Wakaf. Jadi Global Wakaf ini salah satu nazir afiliasinya dari ACT ya. Jadi kalau holdingnya dia di ACT, mungkin teman-teman familiar, ini punya program untuk investasi di pengolahan pakan ternak gitu. Jadi dia memberdayakan masyarakat di sekitar, lokasinya di NTB untuk jadi pekerja di ataupun pengelolanya ya dari pabrik tersebut gitu. Jadi ini memberdayakan masyarakat di sekitar. Sebenarnya selain proyek ini juga yang saya tahu dari Global Wakaf itu ada lumbung ternak, lumbung pakan ternak, terus ada yang lumbung ternak dan lumbung pangan ya, yang itu juga memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Dan ini sumber dananya juga dari wakaf gitu. Terus di SF nanti mungkin dari Mas Yuyun ya dari SF mungkin bisa walaupun nggak spesifik tentang topik yang pemberdayaan di masyarakat pesisir gitu, tapi ada juga program SF yang lain yang dia berkaitan dengan masyarakat di sekitar di daerah implementasi programnya gitu. Demikian juga yang di hutan wakaf ya, yang di hutan wakaf Bogor. Ini juga dia ada activity yang dia memberdayakan masyarakat sekitar hutan gitu. Kan kalau di hutan wakaf Bogor ini dia menanam pohon ya. Jadi selain pohon tamanu ada pohon buah-buahan gitu. Mereka punya lahan di Bogor yang itu mulai dari awal penanamannya dan juga kan mereka bikin semacam ini ya, mungkin teman-teman bisa juga kapan-kapan diagendakan bisa mampir ke websitenya di Hutan Wakaf Bogor ini untuk semacam visit gitu ya. Jadi mereka bikin semacam ekowisata gitu. Nah, ini memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kebayang kalau misalkan teman-teman datang itu kan biasanya butuh ada konsumsi, butuh ada tour guide-nya gitu ya. Nah, mereka memberdayakan masyarakat di sekitar hutannya gitu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya bukan hal baru ketika kita membahas wakaf dengan community development gitu. Nah, kalau kita bahas konteksnya terkait dengan green wakaf, which is di green wakaf ini kita mengkampanyekan untuk penanaman tamanu dan pengolahannya itu apa saja sih opsi-opsi yang bisa muncul gitu ya dari pemberdayaan masyarakat di sekitar ketika investasinya itu diarahkan untuk pengolahan tamanu gitu. Nah, di slide selanjutnya ya di slide selanjutnya ini tadi gambaran ini paper yang pernah saya tulis untuk konteks Singapura dan juga ada satu paper yang publish di satu jurnal terindeks juga yang terkait untuk konteks Nigeria. Jadi maksudnya untuk kasih contoh bahwa memang tadi tuh, maksudnya selain di Indonesia, kalau tadi kan contoh case-nya lembaga di Indonesia ya, gitu. Di Singapura, di Nigeria, atau di mungkin negara-negara lain yang belum tertulis gitu ya, itu juga implementasinya sudah ada sebenarnya gitu, terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari wakaf ini untuk community development gitu.
di slide berikutnya. Nah, kalau di Green Wakaf, teman-teman mungkin baru yang pertama kali hadir, kita kan di sini mengkampanyekan untuk penanaman tamanu ya. Jadi kita mencoba untuk membangun industrinya dari hulu ke hilir, dan dari mulai penanaman hingga pengolahannya itu sebenarnya bisa banyak sekali kalau mau dieksplor ya dari sisi pemanfaatan atau pemberdayaan masyarakatnya gitu. Nah, kita ambil contoh sampelnya di slide berikutnya. Itu untuk yang 2 lagi kayaknya, slide 2 lagi, yang terkait opsinya. Nah, yang ini mungkin oke. Nah, jadi dia sebenarnya bisa berkaitan dengan masyarakat di banyak activity ya. Cuman sebagai ilustrasi mulai dari yang nanam. Jadi kebayang teman-teman ketika misalkan kita menanam tamanu dalam size yang besar gitu ya, itu dia bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Makanya cocok sekali ketika ini itu ditanam di misalkan di satu daerah atau satu community gitu ya, satu desa gitu, menanam di lahan yang memang kosong gitu. Atau sebenarnya kalau di Indonesia kan kita punya 14 juta lahan kritis itu gitu ya, yang itu bisa memberdayakan ketika penanaman itu petani ataupun penanam di sekitar lahan tersebut gitu. Nah, nantinya kalau misalkan opsinya itu hanya menanam, artinya kalau dia dananya terbatas gitu ya, belum bisa berinvestasi untuk pengolahannya, dia bisa terlibat di activity penanamannya, dan nanti ketika sudah berbuah itu bisa dijual ke off-taker di jaringnya dari Green Wakaf gitu. Itu yang opsi 1 nih, ketika dia keterlibatannya hanya sebatas menanam gitu. Nah, yang kedua sebenarnya dia bisa mengolah tamanunya gitu. Tamanu ini dia bisa diolah ke macam-macam gitu ya, sebagai gambarannya untuk ke industri farmasi, wellness, terus ke energi gitu. Nah, sebelum diolah ke masing-masing itu dia akan semacam dipres gitu teman-teman, karena tamanu ini kan yang dipakai bijinya ya. Gitu. Jadi nanti bijinya dipres, terus dia bisa diolah tuh jadi macam-macam produk gitu. Nah, proses dari harvesting ya, jadi ketika dia panen sampai dia nantinya siap untuk diolah itu kan juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar ketika diolah gitu ya. Nah, ini memang perlu kerjasama dari berbagai pihak nih, khususnya yang punya dana ya untuk investasi di sektor sana. Makanya sebenarnya bagus sekali kalau lembaga-lembaga wakaf itu juga ketika dia menerima dana wakafnya gitu ya, dia berinvestasi ke pengolahannya gitu. Jadi dia bisa kerjasama di Indonesia tuh sebenarnya sudah ada beberapa titik lokasi yang dia banyak ya tanaman tamanunya gitu, dan belum banyak diolah untuk mendapatkan value added-nya gitu. Nah, opsi ketiganya selain tadi dia mengolah gitu ya, dia bisa bentuknya menjual. Jadi untuk saat ini itu di jejaringnya Green Wakaf itu sudah ada salah satu produk yang dapat izin dari Badan POM ya untuk skincare-nya gitu. Nah, ini peluang bisnisnya juga terbuka untuk teman-teman yang hadir di sini atau mungkin nanti mendengarkan rekamannya gitu ya, untuk menjual produk turunannya dari tamanu gitu. Ada skema kalau dia semacam reseller gitu ya. Jadi teman-teman yang berminat itu bisa dapat special price ketika membeli dalam jumlah tertentu gitu. Artinya dalam community ini sebenarnya bisa banget gitu ya, khususnya kalau mungkin community yang ibu-ibu gitu ya. Kan ini produk yang sebenarnya untuk yang sudah ada ini anti aging gitu. Jadi biasanya mungkin penggunanya adalah ibu-ibu dan bisa jadi satu produk yang dijual di circle ibu-ibu, jaringan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu PKK atau ibu-ibu di kalau di daerah itu kan biasanya masih ada ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi satu produk yang dijual gitu. Nah, yang selain itu sebenarnya bisa juga pengolahan untuk pemberdayaan masyarakat sekitarnya ya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini barangkali ada yang dari pengurus desa gitu, itu BUMDes-nya atau misalkan dari ya BUMDes ya, kalau di desa itu sebenarnya bisa juga diarahkan untuk investasi ke sana gitu. Jadi ekosistemnya akan terbangun ketika
masyarakat yang jadi potensial buyer ataupun yang nantinya bisa mulai dari menanam sampai nantinya jadi konsumennya itu ada di daerah tersebut, itu sebenarnya akan lebih optimal ya gitu, karena dia bisa diolah, bisa ditanam, diolah dan dikonsumsi di daerah tersebut gitu. Kayaknya ini slide terakhir ya. Oke, jadi mungkin itu prolognya, nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan bagaimana kaitannya wakaf dengan community development gitu, dan secara spesifiknya kita di sini memperkenalkan tanaman tamanu gitu ya, yang ini memiliki berbagai keunggulan. Mungkin nanti slide-nya boleh dibagikan juga ke teman-teman yang hadir. Kenapa yang kita pilih tamanu gitu ya, dan bagaimana opsi-opsi tadi itu keterlibatannya mulai dari menanam aja atau mau mengolah aja atau mau menjual produknya aja gitu ya, yang ini bisa memanfaatkan atau memberdayakan masyarakat di sekitar di mana pohon tamanu ini ditanam gitu. Jadi manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi ketika nantinya tanaman ini dijual lalu diolah lalu ada in term of monetary-nya ya, ada dari sisi manfaat ekonomisnya, tapi juga bisa memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya untuk terlibat dalam penanaman dan pengolahan tamanu ini gitu ya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kontribusinya ke dimensi ekologisnya, di mana ketika kita menanam pohon berarti kita ikut berkontribusi untuk menjaga bumi kita gitu ya, karena saat ini kita punya satu isu yang sama terkait dengan keberlanjutan dari bumi kita bersama ini gitu ya, yang ini menjadi salah satu kampanye juga kenapa kita memperkenalkan tamanu untuk kita masifkan ya penanamannya di Indonesia gitu. Dan semoga dari sesi pagi ini bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, silahkan nanti mampir ke website dan juga ke Instagramnya Green Wakaf gitu ya, untuk tahu detailing lebih lanjut terkait dengan program-program dan juga dengan activity dan kampanye penanamannya gitu. Barangkali ada teman-teman yang tertarik untuk menanam juga di skill rumah tangga ataupun skill community, itu sangat dipersilakan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih dan mohon maaf ya, tadi ada beberapa kendala-kendala teknis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Lisa untuk sebagai pembuka ya untuk hari ini terkait dengan tadi sudah banyak yang dibahas terkait dengan mendorong community development, kemudian bagaimana wakaf produktif itu sendiri, dan campaign di bidang Green Wakaf juga melalui aksi konkretnya yang alhamdulillah udah di launching sejak Agustus, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih proses untuk crowdfunding-nya, dan nanti mungkin bakal ada agenda selanjutnya ya untuk penanaman tanamu itu sendiri. Selanjutnya mungkin ini menyambung pembicaraan dari Mbak Lisa terkait dengan community development. Di sini ada Mas Fajar dari Green Generation Foundation yang akan mengangkat tema terkait dengan peran community development dalam mendorong perekonomian. Mungkin hal ini lebih ke dari sisi ekonominya ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan ke Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Iya, masuk Mas. Oke. Ya di sini saya pakai 2 device ya biar lebih nyaman aja. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Community Empowerment Development Foundation. Saya izin share screen bentar. Oke. Udah terlihat? Semoga sudah lihat ya teman-teman. Sekali lagi salam kenal. Saya di sini dari Green Foundation akan membawakan diskusi ya. Mungkin tadi melanjutkan juga dari Mbak Lisa mengenai gimana caranya praktik baik lah community development atau pendampingan masyarakat di beberapa daerah seperti itu. Di sini
saya membawa konsep program Eco Ranger ya, yang merupakan salah satu program dari Green National Foundation itu sendiri. Nah, mungkin sekilas tadi teman-teman kalau di awal juga sudah melihat ya sekilas terkait profil dari Green National Foundation yang memang sudah ada diinisiasi semangatnya itu tuh dari 2009, tapi secara legal Green National Foundation hadir pada tahun 2014 seperti itu. Dengan berbagai program gitu ya, dengan berbagai inisiasi, gerakan dan lain sebagainya, Green National Foundation berfokus pada sustainable consumption and production, atau bisa dibilang gimana caranya kita sebagai manusia gitu ya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi dan apa yang kita produksi gitu. Nah, salah satu isu yang memang diangkat adalah isu waste management atau pengelolaan sampah. Dengan ada 3 program utama dari GF itu sendiri. Yang pertama ada Strategic Engagement atau SE, itu tuh di bawahnya ada program Indonesian Circular Economy Forum atau ICEF. Kemudian juga ada Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah atau JBBS. Fokus dari program ini memang menghadirkan forum di mana stakeholder atau pemangku kebijakan itu tuh bertemu gitu ya untuk berdiskusi membahas masalah yang diangkat, yaitu soal ekonomi dan pengelolaan sampah. Yang kedua ada program edukasi, ada Citarum Repair dan Driving Refill Solution yang memang berfokus untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan produk minim plastik dan gimana caranya untuk mencegah pengelolaan sampah itu tuh ke sungai seperti itu. Dan yang terakhir adalah program Eco Ranger yang dalam konteksnya adalah community empowerment based gitu ya, dengan berbasis ataupun pendekatan pemberdayaan masyarakat atau komunitas. Gitu. Nah, mungkin kedepannya saya akan mewakili dari teman-teman Eco Ranger, akan sedikit banyak cerita mengenai praktik baik ya teman-teman Eco Ranger yang sudah hadir di 2 lokasi saat ini, yaitu di Banyuwangi, Jawa Timur, dan di Mandalika, di sekitar Mandalika, yaitu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, memang program Eco Ranger itu apa sih? Memang konsep Eco Ranger ini tuh hadir dalam berupaya untuk mengajak ataupun mendampingi masyarakat itu sendiri terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, khususnya di kawasan destinasi wisata. Dan fokus dari program ini sendiri tuh untuk saat ini memulai gitu ya diinisiasi di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, di mana seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, ada Danau Toba, ada Mandalika, ada Labuan Bajo, dan 10 Bali baru ya bisa dibilang kalau dari kata Mas Menteri Kemenparekraf ya, hadir untuk memulai konsep pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di kawasan wisata itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan kita berbicara tadi konsep community development yang dilakukan atau pendampingan masyarakat yang dilakukan itu berdampak pada sektor ekonomi kayak gitu ya, karena sepakat banget ya tadi diskusinya atau saling jadi balita gimana caranya memang community empowerment atau pendampingan atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri itu akan selalu dititik temukan terhadap kebutuhan supporting fund ya atau supporting pendanaan, dan memang sumber dari pendanaan itu sendiri itu banyak channelnya, salah satu dari wakaf tadi ya yang diceritain sama Mbak Lisa gitu. Mungkin di sini saya akan coba menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh tim Eco Ranger gitu ya, sehingga akhirnya masuk dan hadir gitu ya dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kita ada 5 nilai atau ya 5 poin utama yang selalu kita upayakan dalam setiap program ya, di dalam setiap aktivitas, dan ketika misalkan memang program Eco Ranger ini tuh akan diterapkan atau dilaksanakan di suatu tempat. Kelima poin itu tuh ada yang pertama sharing knowledge, gimana caranya masyarakat itu juga mampu untuk saling berbagi pengalaman gitu ya, karena mungkin teman-teman di sini sepakat ya konsep ketika misalkan kita masuk ke masyarakat itu bukan untuk mengajari gitu ya, tapi memang untuk belajar juga.
karena tentu masyarakat punya banyak informasi yang kita sendiri itu belum tahu kayak gitu. Makanya harapannya dengan nilai sharing knowledge itu masyarakat juga mau untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait apa yang memang kita diskusikan seperti itu. Kemudian guidance dan empowerment gitu ya, di sini pada dasarnya harapan dari adanya program Eco Ranger nantinya masyarakat tersebut mampu untuk berdaya dan saling memberdayakan. Harapannya memang itu sehingga konsep keberlanjutan manfaat itu tuh akan terjadi gitu, karena ketika misalkan program itu tuh selesai kemudian pergi gitu ya, terus masyarakatnya itu tidak ada willingness untuk melanjutkan, tidak ada kemauan untuk saling memberdayakan, maka itu akan menjadi tantangan banget untuk si keberlanjutan kebermanfaatan itu. Makanya nilai guidance atau empowerment itu diharapkan akan memunculkan kemauan dari masyarakat itu sendiri, orang-orang yang kita ajak, Bapak Ibu, kemudian juga para pemuda yang ada di lokasi proyek atau lokasi program itu untuk saling memberdayakan, gitu, untuk saling mendampingi. Gitu. Kemudian ada organization, tentu ini faktor yang cukup penting ya terkait kelembagaan, di mana harus ada entitas yang memang akhirnya mau menggerakkan si kebermanfaatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah entrepreneurship, karena tadi juga dibahas terkait keberlanjutan program dengan pendanaan. Nah, kita juga ada nilai entrepreneurship, diharapkan si masyarakat atau teman-teman yang ada di lokasi itu tuh juga punya ibaratnya apa ya, wadah ya untuk tadi menggerakkan roda bisnis, bisa dibilang seperti itu. Karena tadi juga Mbak Lisa mention ya, kayak adanya program Tamanu ini tuh akan bisa ngajak masyarakat itu punya aktivitas, mungkin nanti juga berdampak ke pendapatan dan lain sebagainya, karena memang itu hal yang sangat fundamental ya ketika misalkan kita masuk ke masyarakat. Nah, karena memang program kita fokus di pengelolaan sampah, kita juga punya 5 aspek pertambahan, di mana partisipasi masyarakat di sini itu menjadi salah satu hal yang cukup penting ya, untuk tadi lagi-lagi keberlanjutan dari program itu sendiri. Selain dari 4 poin yang lain kayak regulasi atau dukungan dari pemerintah, kemudian juga ada pendanaan, operasional fasilitas si pengelolaan sampahnya, dan yang terakhir adalah kelembagaan atau entitasnya itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih program Eco-Ranger itu tuh akhirnya hadir, masuk, dan juga akhirnya mengajak masyarakat itu sendiri dalam konteks pemberdayaan ataupun pendampingan masyarakat. Nah, kita hadir dengan berbagai aktivitas yang tentu ini akan dirancang, ini akan didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Gitu. Kalau misalkan tadi kita berbicara ada Eco Ranger di Lombok, kemudian ada Eco Ranger di Banyuwangi, apakah aktivitas sama? Bisa jadi tidak ya, karena sesuai kebutuhan, kemudian juga dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di lokal gitu ya, tentu aktivitasnya akan disesuaikan seperti itu. Namun di sini mungkin ada beberapa contoh ya, kayak ada circular clean up, kemudian ada Eco Ranger Dash to School, di mana kita mengedukasi siswa, kemudian juga ada fishing for litter. Di sini di Banyuwangi pilot project-nya, karena ternyata komunitas nelayan ini tuh jadi salah satu komunitas yang besar ya, yang cukup mendominasi di area Pulau Merah di Banyuwangi gitu. Makanya kita coba masuk juga dan hadir di komunitas nelayan, dan akhirnya kita mengadakan fishing for litter seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya contohkan di sini adalah Eco Ranger Academy, di mana kita mencoba mengajak masyarakat untuk hadir dan melihat sendiri bagaimana proses pengelolaan sampah itu berjalan, sehingga ini juga jadi salah satu media ya atau sarana kita mengajak masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, kalau berdasarkan teori gitu ya, memang ada yang namanya istilah local community driven gitu ya, kayak gimana harapannya memang program pemberdayaan masyarakat itu hadir atau diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri gitu ya, karena ini akan menimbulkan tadi ya sense of belonging, atau ngerasa bahwa ternyata aktivitas ini ya punya kita gitu loh, bukan hanya dari misalkan Eco Ranger hadir terus tiba-tiba
ya udah ikut gitu ya, terus kayak ya udah jalanin aja dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika misalkan kita cross check, oh ternyata memang masyarakat sebenarnya itu nggak butuh ini loh gitu. Makanya hal yang akhirnya menjadi salah satu kunci program Eco Ranger adalah adanya riset di awal untuk melihat kondisi masyarakat seperti apa, kondisi sosialnya bagaimana, bagaimana sih cara yang cukup efektif dan diterima oleh masyarakat ketika menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Makanya ini yang kita harapkan menjadi awal hadirnya Eco Ranger dan akhirnya muncul inisiasi-inisiasi organik gitu ya dari masyarakat lokal itu sendiri terkait apa yang akan mereka lakukan terhadap program pengelolaan sampah ini. Gitu. Nah, kemudian tentu ketika misalkan kita ya orang-orang asing gitu ya dari teman-teman Eco Ranger misalkan dari Bandung gitu ya tiba-tiba masuk ke Lombok, tiba-tiba masuk ke Banyuwangi dan lain sebagainya, tentu kita akan menjadi ibaratnya orang asing yang bagi masyarakat lokal di sana. Makanya salah satu strategi kita juga untuk bisa akhirnya hadir dan masuk di tengah-tengah masyarakat adalah prinsip penokohan gitu kan. Kita semacam kayak apa ya, memetakan lah SDM yang cukup berpengaruh, kemudian juga menemukan key actors yang punya power gitu ya untuk kita minta untuk mengajak masyarakat yang lain dan sebagainya. Dan ini bisa dibilang cukup efektif ya karena dengan prinsip ini kita hanya menemukan rangers yang sangat membantu keberlanjutan atau keberlangsungan dari program yang akan dilaksanakan. Karena lagi-lagi masyarakat pada prinsipnya mungkin akan bertanya-tanya dulu ya kayak ini ada apa, ini ada program apa, kemudian juga dampaknya buat apa, buat mereka tuh seperti apa dan lain sebagainya. Nah, karena juga lapisan masyarakat itu bervariasi ya, ada mulai dari anak-anak, pemuda, bahkan sampai ibu-ibu atau tadi ya ternyata ada komunitas nelayan yang cukup mendominasi ya. Dengan adanya Rangers sebagai key actor, ya mereka akan sangat membantu banget dalam melihat ya kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kemudian dari tadi ya, mulai dari konsep kegiatannya seperti apa, kemudian juga strategi akhirnya kita bisa masuk di tengah-tengah masyarakat, kita bisa apa namanya melihat gitu ya. Saya coba izin menjelaskan kemudian dampaknya apa sih gitu ya dari program Eco Ranger ini sendiri. Ini saya coba menampilkan ya beberapa dampak Eco Ranger yang ada di Banyuwangi, di mana ini sebagai pilot project Eco Ranger yang hadir sejak 2018 akhir atau awal 2019 gitu ya, sehingga sekarang itu udah mau memasuki tahun ketiga untuk bersama-sama mendampingi masyarakat di Pulau Merah, Dusun Pancar gitu, di Petanggaran Banyuwangi. Nah, karena memang tadi ya konsepnya adalah kita ingin memberdayakan masyarakat gitu ya, konsepnya seperti itu, maka memang alhamdulillah kita sudah ada satu tim sekolah bisa dibilang ya, sentra kelola sampah yang fokus di pengelolaan sampah di sekitar Pulau Merah, itu tuh dengan 15 orang atau kita biasa sebut 15 ranger gitu ya. Apakah mereka orang lokal semua? Ya, hampir berarti berapa ya? 11 atau 10 dari tim itu tuh dari masyarakat Dusun Pancar itu sendiri dan sisanya di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Nah, ya kami sangat bersyukur sih akhirnya kita bisa membentuk satu tim yang memang hadir juga ya di tengah-tengah masyarakat itu sendiri dan dari orang mereka gitu ya. Dan ini terbukti ya ketika misalkan kita menyampaikan informasi, ketika misalkan mengajak partisipasi masyarakat itu sangat efektif karena yang ngajak itu tetangganya sendiri gitu sih. Yang ngajak adalah bapak yang biasa apa namanya ikut bantu di nelayan, yang bapak yang ikut bantu di sebagai tour guide dan lain sebagainya. Mereka lah yang akhirnya juga menjadi tadi ya key actors yang akhirnya menggerakkan. Dan ini yang terbaru tuh kemarin setelah lepas dari program Fishing for Little ternyata kita melihat ya potensi dari bapak-bapak nelayan ini tuh sekitar 60 nelayan akhirnya hadir dan membentuk KUB ya atau kelompok usaha bersama. Dan alhamdulillah akan ada dukungan dari Dinas Perikanan di Banyuwangi seperti itu.
ini menjadi salah satu bentuk ini sih, apa namanya, target ya bisa dibilang dari program Eko-nya sendiri. Tadi dari kelima poin utama ada empowerment, ada guidance, ada sharing knowledge, organization, dan entrepreneurship. Yang akhirnya dari sistem pengelolaan sampah yang akhirnya jalan itu juga bisa membantu menyerap tadi ya SDM lokal yang ada di sekitar lokasi proyek seperti itu. Di sisi lain dampak seperti sampah yang terkelola dan teman-teman yang teredukasi ya tentu itu dari side event ataupun dampak apa namanya di luar dari dampak utama kita gitu ya. Itu sih memang harapan dari program Ekolink itu ya tadi ya terbentuknya tim ataupun entitas yang memang hadir sendiri dan emang diisi oleh orang-orang lokal itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Ekolink yang ada di Mandalika ya, yang ada di Lombok Tengah, karena baru mulai diinisiasi pada awal tahun ini 2022, kita hadir di dua desa yaitu di Bili Bantek sama Bonjeruk, di mana memang karakternya juga beda ya. Ini juga yang menarik bahwa satu kabupaten beda desa aja tuh karakternya udah beda, kondisinya juga udah beda, makanya strateginya juga akan dilakukannya masing-masing seperti itu. Nah, untuk yang di Bonjeruk itu tuh sudah ada entitasnya, tapi kita juga perlu untuk mendampingi lebih lanjut. Kita terus untuk memastikan bahwa teman-teman ini tuh bisa berjalan lebih lama gitu ya dan sustain seperti itu. Sedangkan untuk yang di Bante kita masih observasi menemukan SDM yang pas dan akhirnya mau menjadi ranger selanjutnya gitu ya untuk akhirnya membantu terwujudnya sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan di desa. Kenapa memilih Bili Bantek dan Bonjeruk? Karena memang dua lokasi inilah yang menjadi salah satu destinasi desa wisata unggulan ya di Lombok Tengah, khususnya di area Mandalika. Nah, bagaimana sih dampak ekonominya? Yang tentu kalau misalkan tadi kita berbicara di Banyuwangi sudah terlihat ya selama 3 tahun, tapi itu pun juga hadir setelah 3 tahun gitu ya. Adanya apa ya tadi ya, mampu menyerap SDM tenaga kerja gitu ya, terus juga akhirnya masyarakat tuh di-aware gitu ya, oh ternyata sampah juga bisa menjadi salah satu income ya atau pendapatan bagi mereka dan sebagainya. Dan ini yang kita coba kembangkan lebih lanjut ya untuk yang di Lombok. Gimana caranya si TPS 3R ini tuh punya model bisnis yang pas sehingga mereka ya poin entrepreneurship itu tuh akhirnya bisa mendukung operasional mereka dan akhirnya bisa menjalankan si sistem pengolahan sampah di TPS 3R itu lebih lama, sustain dan akhirnya bisa dikelola oleh mereka sendiri seperti itu. Sedangkan memang untuk yang di Bili Bantek masih dalam tahap pengembangan menemukan SDM untuk akhirnya menjadi entitas baru pengelolaan sampah di masyarakatnya mereka sendiri. Mungkin ini ya terakhir beberapa temuan yang kita temukan selama beberapa kegiatan gitu ya di masing-masing lokasi. Tentu juga mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya pengalaman juga ya terjun di masyarakat, baik itu desa sendiri atau mungkin punya semacam program di desa lain gitu ya. Tentu tadi ya karena kita berdinamika dengan manusia, kita punya apa namanya perasaan gitu ya, tentu sangat dinamis ya. Saya rasa perjalanan mungkin saya pribadi di Lombok selama 4 bulan ini ya sangat dinamis banget. Banyak hal yang akhirnya kita belajar dari kondisi-kondisi tersebut. Kayak mulai dari komunikasi dan koordinasi, gimana caranya kita membangun trust atau kepercayaan jarak jauh, kemudian manajemen konflik sosial, tentu pasti masyarakat punya kondisi masing-masing ya, ada isu ini, ada gosip ini, dan sebagainya. Kemudian ada riset dan iterasi masalah, bagaimana ketika misalkan kita menemukan masalah, kita terus iterasi ya, kita cek apakah ini benar-benar urgent, apakah ini benar-benar fundamental untuk akhirnya bisa kita solve. Kemudian ada kondisi yang tak terduga, tiba-tiba ada mau ngadain kegiatan hujan atau ada hitanan atau ya banyaklah momen-momen yang tak terduga di lapangan. Dan yang terakhir adalah gimana caranya kita memastikan apa yang kita lakukan adalah merupakan kebaikan yang berkelanjutan seperti itu sih. Makanya harapannya dari inisiasi program Eco Ranger ini tuh muncul banyak inisiasi-inisiasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat
Dan tadi sesuai dari istilah pemberdayaan masyarakat atau empowering yang tadi dijelasin sama Mbak Lisa, memang ya gimana caranya kita improvement their skill gitu loh, meningkatkan kapasitas ataupun potensi yang ada di masyarakat itu sendiri dikelola oleh mereka, ya akhirnya bermanfaat bagi mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan banyak diskusi ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin punya pengalaman, nanti bisa kita diskusi bareng terkait gimana sih sebenarnya itu praktik baik atau hal-hal yang sering terjadi di konsep ataupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mungkin dari saya itu dulu, teman-teman. Terima kasih. Saya Afri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Fajar atas ini ya, insight baru. Alhamdulillah tadi banyak notes juga terkait dengan bagaimana program Eco Ranger salah satunya yang ada di Mandalika, kemudian ternyata itu pengembangan dari Banyuwangi dan sebagainya, dan ternyata ada tantangan tersendiri ya terkait dengan gimana mengembangkan community development itu sendiri di tengah masyarakat. Oke, mungkin nanti bagi nanti yang ada pertanyaan mungkin bisa rilis dulu. Namun sebelumnya kita beralih dulu ke untuk pemateri selanjutnya, yaitu Mas Yuyu Wahyudin dari Sinergi Foundation yang nantinya bakal sedikit berlanjut juga dari yang sudah dibahas sebelumnya, baik itu community development dan juga wakaf. Tapi ini lebih spesifik lagi terkait dengan konservasi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jadi lebih mendetailnya lebih ke ekonomi blue ya kalau bisa dibilang seperti itu. Mungkin dengan singkat waktu saya persilahkan kepada Mas Wahyudin untuk memberikan insight di hari ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas. Masuk ya suara saya ya? Iya, masuk. Oh, iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin alhamdulillah terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sedikit sharing, saya posisi sekarang lagi di Pangandaran untuk asesmen terbaru, untuk asesmen lokasi untuk pengembangan wilayah pesisir baru setelah dari Banyuwangi. Insya Allah kita akan kembangkan ke wilayah lain yang di Jawa Barat, gitu. Salah satunya di wilayah Pangandaran. Oke, mungkin saya di sini akan sedikit akan bercerita, mungkin ya, lebih sharing tentang bagaimana peran Sinergi Foundation sebagai investasi wakaf untuk pengembangan wilayah untuk community development dalam bidang khusus spesifik ke wilayah pesisir ya, seperti itu. Okay. Lanjut saja ya. Mungkin kenapa kita perlu, salah satunya mungkin yang menjadi salah satu fokus Sinergi Foundation, kita program di wilayah pesisir. Apa yang melandasi menjadi salah satu fokus perhatian kita untuk pengembangan wilayah pesisir untuk bidang community development misalnya ya. Salah satunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar ya, dengan 2/3 wilayahnya adalah wilayah perairan. Nah, seperti itu. Makanya mungkin kita harus ada salah satu hal yang sentuhan-sentuhan yang fokus kepada wilayah perairan ataupun maritim. Gitu. Oke, selanjutnya, dan sesuai dengan visi ya dari pemerintah bahwa kita memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim di Indonesia. Yang pada 1 Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi 2 samudra sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.
salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Nah, fokus di pengembangan masyarakat ya di wilayah pesisir tentu yang jadi pilar utama, jadi tokoh utamanya adalah yang kita tempatkan adalah para nelayan seperti itu. Dan ini yang sudah kami jalankan dari Synergy Foundation yang sudah kita laksanakan di Banyuwangi sejak tahun 2019, yaitu bagaimana kita mendorong nelayan untuk bisa berkembang menjadi pilar utama dalam pengembangan di wilayahnya seperti itu. Nah, sedikit untuk prolog, kenyataan nelayan hari ini ya yang kita lihat di lapangan, hasil observasi dan asesmen kondisi di pesisir, kondisi nelayan sekarang adalah dengan masalahnya. Yang pertama, bagaimana hasil tangkapan yang menurun, terus populasi ikan juga menurun, ikan yang ditangkap kecil akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, gitu kan. Masyarakat nelayan jadi sangat jauh lah dari kata sejahtera dengan bagaimana karena pengaruh daripada lingkungannya, dari lautnya itu sendiri seperti itu yang sekarang sejauh ini rusak seperti itu. Dengan adanya problematika masalah tersebut, bagaimana pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dan ini perlu banyak pihak yang terkait untuk concern di wilayah tersebut ya, termasuk lembaga-lembaga seperti kita, lembaga JISWAP dan yang lain. Bagaimana posisi wakaf dengan pendekatan lingkungannya kita untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan. Dan juga mungkin lembaga-lembaga ataupun lain yang mempunyai dana CSR bisa ikut andil. Kita sedang berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah pesisir tersebut. Nah, ini saya sedikit cerita bahwa concern daripada Synergy Foundation yang ada di Banyuwangi salah satunya ada di 2 wilayah, ada di 2 desa. Yang pertama ada di wilayah Desa Bomo dan Pantai Ria Bomo, Desa Bomo, dan Pantai Cungkingan, Desa Badian. Di mana kondisi di 2 wilayah ini adalah mengalami pada awalnya adalah mengalami kerusakan biota laut yang parah, terutama terumbu karang. Salah satunya diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan potasium dan eksploitasi biota laut yang membuat pendapatan nelayan menurun. Nah, hal ini yang menjadi persoalan yang ada di kedua wilayah tersebut, di wilayah Desa Bomo dan Desa Badian, yang sehingga posisinya mereka kalau untuk melaut itu harus jauh ya, harus bermil-mil gitu kan, tidak sangat jauh dari wilayah tempatnya gitu kan. Dari Desa Bomo harus merantau, misalkan kalau dari Banyuwangi itu sampai mereka harus merantau ke Madura ataupun ke Bali. Nah, ini persoalan yang ada di wilayah mereka seperti itu. Nah, ketika kita kaitkan dengan konsep competitive development, mungkin adalah bagaimana kita menempatkan masyarakat sebagai peran utama yang mengatasi persoalan mereka sendiri, gitu kan. Secara teori mereka merasa gampang hingga memikirkan sebuah solusi yang komprehensif. Maka dari itu competitive development adalah proses demokratis dan tidak bisa dipaksakan. Nah, jadi Synergy Foundation kami proses pengembangan pasar di wilayah pesisir di Banyuwangi itu bagaimana menempatkan nelayan di sana yang bagaimana mereka punya masalah dan mereka sendiri yang mencari solusi, gitu kan, mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, ini dia namanya solusi mereka yang keluar dari mereka adalah yang disebut dengan fishing bambu. Fishing bambu merupakan teknologi rehabilitasi terumbu karang rumah ikan buatan dengan memanfaatkan bahan sederhana yang sudah didapat, gitu kan, seperti bambu, batok kelapa, dan ijuk. Perangkat ini dapat memicu rehabilitasi terumbu karang di bawah laut yang digunakan sebagai rumah bagi ikan-ikan. Nah, ini
Dari mana Peace Bank Bambu berasal? Yaitu pada ide dari masyarakat itu sendiri, seperti dari masyarakat nelayan itu sendiri. Bagaimana mereka membuat ide gagasan bahwa bagaimana mencarikan solusi atas masalah mereka, rusaknya terumbu karang dan langkanya ikan-ikan seperti itu. Mereka menggagas dengan adanya Peace Bank Bambu, dan itu yang kita dorong di sana. Oke, ini bentuknya dengan modul Peace Bank Bambu ini. Bentuknya seperti ini, di mana terbuat dari tali ijuk, bambu, dan sedikit ada beton untuk pemberat, gitu kan? Dan ada batok-batok untuk transplantasi terumbu karangnya seperti itu. Ini dari para nelayan ya, yang buat kita dilibatkan seluruh kelompok nelayan yang ada di sana. Oke, ini proses penenggelaman, dan ini adalah proses bagaimana nelayan merawat Peace Bank mereka ya, setiap saat dengan waktu tertentu terus melakukan monitoring, kita libatkan mereka. Oke, nah ini yang paling penting adalah dalam menjalankan program seperti Kabupaten Development, selain konsep program yang bagus, terus ada dorongan dana dan segala macam, adalah yang paling penting adalah seorang pendamping program ya, seorang pendamping program bagaimana dia bisa mengawal program ini bisa berjalan gitu ya, selaras dengan apa yang dengan masyarakat seperti itu, bisa bergabung bersosialisasi dengan masyarakat, dia bisa menerapkan konsepnya seperti itu. Dan ini program di mana saya bercerita di program bagaimana masyarakat kelompok nelayan senantiasa melaksanakan kegiatan rutinan ya, riungan kelompok setiap pekan gitu, untuk mencarikan solusi dari setiap persoalan-persoalan mereka seperti itu. Oke. Nah, kita ada juga salah satu program bagaimana yang disebut dengan Cahaya Sedekah Nelayan yang sudah berjalan di daerah Bomo ya, di wilayah Bomo. Bagaimana selain misi kita pengembangan wilayah untuk misalkan dengan pendekatan konservasi untuk rehabilitasi terumbu karang, kita juga ada misi program di mana menciptakan jiwa sosial dan saling tolong menolong ya, untuk